Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi kalor. Kalor disimbolkan dengan Ki. Kalor sendiri itu adalah bentuk dari suatu energi panas. Apa yang terjadi bila kalor ini diberikan pada sebuah benda? Nah, maka kemungkinan pertama yang terjadi adalah benda itu akan naik suhunya atau terjadi perubahan suhu. Bila benda ini terjadi perubahan suhu, maka wujudnya akan dijaga tetap. Nah, berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu? Kita bisa rumuskan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T, seperti itu. Kemudian, untuk kemungkinan kedua, apabila kalor diberikan pada sebuah benda, maka benda tersebut akan melakukan perubahan wujud. Ya. Kalau perubahan wujud, otomatis suhunya nanti akan dijaga tetap. Nah, perubahan wujud ini nanti ada dua kemungkinan. Jadi ketika benda diberikan panas atau kalor, maka benda tersebut misalnya dari es, lama-kelamaan pasti akan melebur. Seperti itu. Nah, kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan benda itu dirumuskan sebagai Q sama dengan M dikalikan dengan L, di mana M ini adalah massa dan L ini adalah kalor lebur. Dan bila benda cair diberikan suatu kalor, maka lama-kelamaan juga benda cair akan mengalami uap, ya, atau berubah wujud menjadi gas. Nah, di mana proses tersebut kita sebut sebagai menguap. Kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan benda itu dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali U, seperti itu. Nah, di mana di sini keterangannya adalah Q itu adalah kalor yang satuannya dalam joule atau kalori, ya. M itu adalah massa ini satuannya kilogram. Kalau kita pakai kalornya dalam joule, berarti massanya dalam kilogram atau gram. Gram ini biasanya digunakan untuk satuan massa, untuk satuan kalor kal. Seperti itu ya. Untuk C sendiri adalah kalor jenis. Jadi ini bergantung pada jenis bahannya yang mau dipanaskan. Itu besarnya adalah joule per kilo. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius atau kal per gram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. L adalah kalor lebur, satuannya ini. U adalah kalor uap, di mana kalor lebur, kalor uap, dan kalor jenis itu bergantung pada benda yang akan dipanaskan. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang grafik air. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Es lama-kelamaan akan menjadi cair, ya, ketika melewati suhu 0 derajat Celcius. Nah, ceritanya es tersebut saya panaskan dari suhu min 10 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Maka yang terjadi, bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kamu taruh sumbu Y itu sebagai suhu, ya, sumbu X itu sebagai kalor atau Q. Nah, karena mulainya dari min 10, maka min 10 itu terletak di bawah 0 dan 100 derajat Celcius itu di atas 0, ya. Nah, jadi mula-mula kalau dia dipanaskan, otomatis dari es dia akan naik dulu suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Tapi dari 0 dia tidak langsung naik. Dia harus merubah wujudnya dulu. Tadi diingat bahwa kalau untuk merubah wujud, maka suhunya dijaga tetap. Makanya ketika dia proses mencair dari es menjadi air, di sini tidak ada kenaikan suhu. Baru setelah semuanya menjadi air, maka suhu tadi akan naik. Kemudian saat mencapai 100 derajat Celcius, nanti dia akan berubah wujud lagi menjadi gas atau uap, dan kemudian nanti naik lagi. Nah, besar Q1, Q2, Q3, dan Q4 ini bisa dicari nilainya masing-masing, ya. Jadi kalau misalnya suhunya naik, berarti Q1 nanti dapat dicari dengan N dikali dengan kalor jenis S atau CS dikalikan dengan delta T, di mana delta T itu adalah kenaikan suhu dari min 10 ke 0, ya, tergantung grafik atau soal yang diberikan. Kemudian untuk Q2, karena Q2 ini prosesnya mencair atau melebur, berarti kita bisa gunakan Q2 itu adalah M kali L. Untuk Q3, karena dia udah naik semua, ya, jadi di sini ceritanya udah mencair seluruhnya, maka Q3 kita bisa gunakan persamaan M C delta T, atau di sini kalor jenisnya adalah kalor jenis air, ya, karena di sini udah di atas 0 itu udah cair fasenya. Kemudian di Q4 karena dia menguap berubah wujud,
berarti kamu gunakan persamaan M kali U. Seperti itu. Oke, kita langsung latihan soal. Oke, jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui. Ini adalah massa dari SC itu sendiri, berarti kita tulis di sini diketahuinya adalah massa sebesar 500 gram bersuhu min 10 derajat Celcius. Berarti awalnya ini adalah min 10. Hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Oke, berarti ini suhu akhirnya kita sebut saja dia T2, itu adalah 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis S adalah 0,5 kal per gram derajat Celcius, oke, berarti ini adalah kalor jenis S. Berarti ini adalah CS adalah 0,5 kal per gram derajat Celcius. Kalor lebur S adalah 80 kal per gram. Nah, karena lebur berarti kita simbol adalah L, itu adalah 80 kal per gram, dan kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, berarti C air. Jadi kalor jenis itu simbolnya C, kalor lebur itu L, besarnya adalah 1 kal per gram derajat Celcius. Tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan. Berarti pertanyaannya adalah berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan es dari min 10 menjadi 5 derajat Celcius. Berarti ditanya Q total. Oke, untuk memudahkan perhitungan, kita gambarkan dulu grafik ya. Jadi kita langsung jawab. Kita bikin dulu aja grafik ya. Jadi ceritanya grafiknya seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, sumbu Y itu kan sebagai suhu, sumbu X ini sebagai Q. Karena dimulai dari min 10, maka di ceritanya 0, berarti min 10 itu ada di bawah ya. Dan dipanaskan sampai suhunya 5 derajat Celcius. Berarti 5 itu ada di sini ceritanya. Nah, berarti nanti proses pembentukan grafiknya adalah seperti ini. Berarti nanti dipanaskan, dia akan naik dulu suhunya. Tapi di sini kondisinya masih S ya. Ini kita anggap sebagai Q1. Kemudian karena udah mencapai titik 0, es ini tidak langsung naik, tapi dia akan melebur dulu. Kalau melebur berarti suhunya dijaga tetap. Kita sebut saja ini adalah Q2. Kemudian setelah semuanya melebur, nanti dia akan jadi air. Berarti di sini adalah Q3. Nah, kita tinggal cari masing-masing Q, kemudian kita total. Oke ya. Berarti Q1 karena naik, berarti kita gunakan persamaan MC delta T. Berarti M dikali CS dikalikan dengan delta T-nya. Masanya, nah karena di sini CS-nya dalam gram ya, kal per gram, maka di sini masanya nggak usah kalian ubah ke dalam kilo ya. Berarti langsung aja masuk di sini masanya adalah 500. CS-nya adalah 0,5. Delta T-nya kalian tinggal lihat grafik aja dari sini ke sini. Berarti dari min 10 ke 0. Berarti selisihnya adalah 0 dikurang-kurang 10, berarti jadinya positif 10. Tinggal kalian hitung aja. Ini 0,5 kali 500 itu 250. 250 kali 10 itu berarti 2500. Satuannya adalah kal. Oke, kita dapat Q1, kemudian kita cari Q2. Nah, karena Q2 ini proses perubahan wujud ya, maka kita gunakan persamaannya ganti lagi, yaitu M kali L. M-nya ini adalah 500, berarti kita masukkan di sini adalah 500. L-nya adalah kalor lebur S, seperti ini ya, 80. 500 dikali 80 itu adalah 40.000 kal. Oke, ketemu Q2. Nah, di sini ada Q3 ya. Tapi Q3-nya hanya sampai 5 derajat aja. Karena di sini terjadi perubahan suhu, maka kalian tinggal gunakan rumus MC delta T. M tapi C-nya C air, karena suhu 5 itu udah menjadi suhu air kali delta T. Ya. Nah, masanya itu sama tadi ya, tetap 500 yang dipanaskan.
C airnya itu adalah 1. Delta T-nya kamu lihat kenaikan suhunya. Di sini naiknya adalah 0 ke 5, berarti selisih suhunya adalah 5. 500 dikali 5 itu adalah 2500 kalori. Oke, ini kebetulan aja ya, Q1 sama Q3 ini nilainya sama. Kemudian kita tinggal cari Q total. Q total itu tinggal kalian tambahin aja, Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Q1 nya itu adalah 2500, Q2 nya 40.000, Q3 nya adalah 2500. Berarti nanti kalau di total itu besar adalah 45.000 kal. Oke, sip. Ini ya hasil akhirnya. Semoga bisa dipahami. Oke, masuk ke latihan soalnya. Untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan sendiri. Jangan lupa digambar dulu grafiknya supaya lebih teliti saja. Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.